Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosendra Pritama dengan NPM 22753109 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pada pertemuan yang kelima di mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer atau RBJK yang diampu oleh Pak Halim. Nah, di sini di pertemuan yang kelima terdapat beberapa materi. Di antaranya yang sudah saya buat seperti setup topologi 2 router dan mengaktifkan ROMON. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologi di GNS3. Di GNS3 saya beri nama project 5. Di sini yang pertama saya akan men-setup topologi 2 router. Nah, pada bagian ini seharusnya cukup dengan menambahkan 2 mikrotik VM dan 2 VC. Untuk ini nanti ditambahkannya pada pengaktifan ROMON. Nah, jadi untuk setup topologi 2 router ini kita perlu menambahkan mikrotik VM. Di sini tambahkan saja mikrotik VM, lalu yang kedua, dan menambahkan VC sebanyak 2, VC 1 dan 2. Nah, di sini saya akan memberi Ether 1 untuk mikrotik VM 1 dan Ether 1 untuk mikrotik VM 2, lalu Ether 2 yang menyambung ke VC 1 dan Ether 2 yang menyambung ke VC 2. Nah, di sini saya akan membuka terlebih dahulu di start dulu, bisa diklik di sini. Jika sudah buka mikrotik VM-nya, konsolnya, saya sudah membuka mikrotik VM 1. Nah, di sini kan seharusnya by default namanya masih mikrotik aja, perlu diberi identity agar tidak keliru saat banyak nanti mikrotiknya. Bagaimana cara mengganti setname-nya? Caranya dengan sistem identity setname sama dengan nama yang mau kita ganti. Di sini saya akan menambahkan atau menggantinya dengan mikrotik 1. Nah, di sini sudah terganti di mikrotik 1-nya. Lalu di mikrotik 1 ini saya ingin mengetahui siapa istilahnya tetangga di mikrotik 1 ini atau siapa yang ada di sekitar mikrotik 1 ini. Nah, di sini cara mengeceknya IP neighbor print, dan ini terdapat interface address dan MAC addressnya. Untuk lebih detailingnya bisa menambahkan IP neighbor print a detail. Di sini terdapat interface-nya Ether 1, MAC address-nya, identity-nya, mikrotik 2, sampingnya kan di sekitarnya. Jadi terdapat detailingnya. Lalu di dalam mikrotik juga ada fitur neighbor. Nah, ini tadi sudah untuk melihat di sekitar kita. Nah, di mikrotik 2 juga sama, mengganti setname agar mikrotik 2 ini punya nama. Nah, di sini saya memberi nama mikrotik 2 ini ya mikrotik 2. Jadi sistem identity setname mikrotik 2. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengganti namanya. Nah, selanjutnya ini sudah selesai di bagian setup topologi 2 router. Ini sudah selesai. Lalu untuk step selanjutnya yaitu pengaktifan ROMON. Nah, untuk pengaktifan ROMON ini kita baru menambahkan NAT dan juga Ethernet switch. Tambahkan saja NAT ke sini dan Ethernet switch. Di sini Ether 3 yang menyambung dari switch ke mikrotik VM 1. Lalu jadi sebenarnya dari switch ini terhubung ke mikrotik Ether 3. Kita tidak perlu menghubungkan ke mikrotik 2. Cukup ke mikrotik 1 aja untuk mengaktifkan ROMON. Jadi cukup mikrotik 1 aja, nanti dari mikrotik 2 ini akan tersambung menggunakan IP dari mikrotik 1. Nah, caranya
kita kembali ke Mikrotik 1. Nah, kita ke sini, kita cek IP DHCP client print. Di sini terdapat ethernya, ini masih ether 1. Di sini kan seharusnya ether 3. Nah, kita ganti menjadi ether 3. IP DHCP client set numbers 0 interface ether 3. Nah, di sini sudah lalu cek IP DHCP print, dan di sini sudah ether 3 sudah terganti. Nah, lalu cek IP DHCP client, di sini sudah berhasil. Selanjutnya setting static router di PC kita. Kita sebelumnya sudah memasukkan, mungkin kita masukkan lagi. Kita buka CMD, lalu kita ketikkan root add. Ini untuk IP nya 192.168.122.0, masknya 255.255.255.0. Nah, untuk IP gateway nih 192.168.56.102 nih didapat dari VirtualBox nya. Sebelum masuk ke sini tadi terdapat tampilan biru itu. Nah, di situ tertera IP gateway nya, masukkan saja di CMD. Lalu jika ada keterangan oke seperti ini, itu artinya sudah berhasil. Dan kita masuk ke ini VirtualBox nya, kita sudo iptables -f, lalu kembali lagi ke CMD nya, kita ping IP gateway yang sudah kita dapat tadi. Nah, di sini IP 192.168.122.53. Di sini sudah berhasil, terdapat data-datanya. Lalu untuk pengaktifan Remon, di sini kita pergi ke Winbox. Nah, di sini saya sudah masuk sebenarnya ke dalam Winbox-nya. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk, masuk saja ke aplikasi Winbox, lalu nanti di tampilan awal itu terdapat seperti ini. Saya akan contohkan. Nah, tampilan awal nanti terdapat connect to IP nya, lalu login, lalu password. Nah, di sini kan IP gateway nya tadi kita sudah dapat. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja untuk tampilan awalnya. Lalu untuk login admin, passwordnya tidak ada, lalu langsung connect saja, dan nanti masuk ke tampilan Winbox yang ini, yang Mikrotik 1. Lalu untuk menambahkan, jadi untuk menambahkan Romon langsung dari Mikrotik 2 kesambung ke Mikrotik 1, itu caranya dari tools ini ke Romon. Nah, saya coba kan, lalu di sini checklist saja yang enable ini, lalu klik OK. Karena saya sudah, jadi saya tidak perlu mengklik lagi. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, Romon itu fungsinya adalah bahwa kita bisa meremote Mikrotik menggunakan Winbox tanpa kita harus terhubung langsung dengan Mikrotik tersebut atau IP address tersebut. Jadi kita akan mengaktifkan Mikrotik yang kedua dengan Romon di VirtualBox. Kita kembali ke Mikrotik yang kedua. Cara mengaktifkannya gampang, tinggal tool Romon set enable dengan yes. Kita kembali ke ini tadi kan dari sini ya, dari Mikrotik 1 diklik aja new Winbox. Nanti ini more ini new Winbox, misal gini. Nah, ini kan masih tampilan IP gateway. Caranya diklik aja connect to Romon ini. Nanti di sini di next bar ini akan muncul IP
untuk menyambung ke ROM-nya. Di sini diklik aja IP-nya, lalu tinggal dikonekkan saja. Nah, nanti untuk tampilan dari Mikrotik 2 itu seperti ini. Nah, ini yang Mikrotik 2, saya sudah terhubung dengan ROM di VirtualBox. Nah, jadi itu aja untuk pengaktifan ROM. Tidak perlu 2 Mikrotik, tapi hanya menghubungkan di Mikrotik yang lain aja. Nah, oke, mungkin cukup sekian penjelasan project saya yang di minggu kelima. Untuk materi yang selanjutnya masih saya coba, namun untuk sekarang ini yang saya bisa terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami. Saya akhiri, terima kasih.